Selamat datang di channel Sobat Nganggur, di mana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Kumaha daramang. Di video kali ini gue akan ngebahas si Zion Crane M gimbal mirrorless termurah. Sejauh ini sih termurah ya yang gue pernah lihat si Crane M ini. Jadi dia adalah gimbal mirrorless guys. Dari mulai GoPro, handphone, sampai mirrorless. Bobotnya itu cuma 650 gram. Dari 125 gram ke 650 gram. Itu artinya dia bisa ngangkut Sony A6000, jajaran A6000 ya. Pakai lensa kit atau pakai lensa-lensa kecil. Gimana bisa ngitungnya sampai 650 gram ya kalian bisa searching aja. Kalau bobot kamera kalian itu berapa, kalau bobot lensa kalian itu berapa, atau target lensa kalian itu berapa gitu. Dan sejauh ini dia paling termurah. Dulunya enggak sih. Jadi gue tuh jarang beli baru ya. Nah ini tuh dia, gue belinya second. Harga awalnya dia ada di 5 juta. Harga awalnya dia ada di 5 juta. Kemudian ada teman gua jual ke gua 4 juta dan sekarang sampai di 2 juta aja. Agak ngenes sih. Dia bisa semurah itu karena teknologinya udah jauh ya ke depan, dimana orang-orang tuh sekarang gimbal tuh udah ada di sini gitu, ada di miring gini, di sini nih bagian ininya. Jadi layarnya bisa dilihat jelas. Kemudian ada yang bentuk wheel S dengan ada handle di sini. Dan yang paling kena lagi ya, harganya bisa turun banget karena Zion itu udah ngeluarin Crane M2. Dari situ mulai harganya sangat hancur sekali gitu. Terbaru dari ini dia bobotnya bisa lebih berat, tapi bentuknya, bodinya itu lebih kecil gitu. Ya ada plus minusnya sih, kenapa bobotnya kecil, kenapa bobotnya bisa lebih besar kayak gini gitu ya. Yang jelas dia lebih kecil bentuknya. Crane M2 itu harganya di 2.670.000. Jadi lu bayangin, nih Crane M ini mau dijual berapa gitu ya, biar ada yang mau beli. Apalagi second gitu. Gua agak aneh juga sih sama harga-harga gimbal ya. Harga pasaran gimbal kadang-kadang nggak masuk akal juga gitu. Di line up-nya Zion aja ya. Zion ini, Zion Crane Plus itu harganya di 4,9 atau 3,7. Ada yang jual juga. Ada yang jual juga Zion Wheel S itu harganya di 4.600.000. Malah jadi lebih murah Wheel S gitu daripada Crane Plus. Nah ini gue juga nggak ngerti nih. Selain dari Zion yang lagi gue incar juga, yang harga-harganya agak miring, itu ada di VU AK2000C atau VU AK2000S. Cuman yang gue mikir dua kali lagi adalah mereka itu baterainya built-in gitu. Mereka baterainya nggak bisa dilepas. Jadi dia udah ditanam di dalam. Nah, gue sanksi juga kalau misalnya baterainya drop, itu masih bisa diganti nggak sama baterai yang masih bisa diservis nggak gitu ya. Kalau misalnya si Crane M ini makanya gue suka nih karena dia awet banget ya. Pertama baterainya dia ada 2, kapasitasnya dia bisa 12 jam. Ya sejauh ini sih yang gue pakai, gue nggak ngerasain itu 12 jam atau berapa jam gitu ya. Cuman kalau dipakai kerja satu kali gitu ya, event seharian full, nggak pernah habis gitu. Jadi kalau misalnya gue udah ngerasa ini kerjaan gue udah berat full day, kan gue nggak selalu dinyalain gitu ya. Si Zion ini kadang ada istirahatnya, ada nggak gue nyalain sama sekali gitu, cuma gue pegang gini doang. Dia bisa tahan 1 hari, itu pun nggak habis gitu. Atau kalau misalnya kerjaannya tipis-tipis, dikit-dikit, misalnya cuma sejam, 2 jam, 3 jam, itu bisa awet 3 hari sepengalaman gue ya. Jadi gue nggak ngukur ini bisa habis berapa jam gitu. Fiturnya basic banget, dan menurut gue juga, gue adalah tipikal orang yang pakai gimbal tuh nggak ribet gitu. Gue memanfaatkan gimbal itu biar nggak goyang aja, biar nggak shake pertama ya. Jadi gue yang paling suka itu cuma steady aja. Dari mode steady-nya apa sih, POV gitu, yang kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada vertex yang muter-muter gitu, nggak ada juga. Dan memang gue nggak pernah pakai juga dalam konsep video gue, nggak pernah pakai yang gituan gitu. Kalaupun ada mungkin kalau gue misalnya dikasih gimbal yang ada mode vertexnya, tetap pasti gue jarang pakai gitu. Atau biasanya ada follow focus di sini, wheel focus gitu ya. Jadi kita bisa ngatur fokus dari si gimbalnya. Itu pun gue pernah pakai Crane M2, Zion Crane 2. Hasilnya malah jadi tambah jelek gitu.
banyak banyak gambar-gambar yang nggak fokus. Gue kan sekarang udah pakai Sony, jadi gue cuma manfaatin si fokus si Sony-nya aja yang cepat gitu. Buat gue sih nggak perlu pakai si follow focus itu. Ini sebenarnya masih bisa kepake banget untuk hal-hal yang kayak gitu. Terutama kemarin kan gue pakainya si Canon ini, Canon EOS M3 ditambah lagi lensa 22 mili, lensa-lensanya yang ringan juga, yang khusus untuk mirrorless. Memang di awal tahun kemarin itu gue ada niat saatnya gue upgrade dan gak ngebatasin diri gue sama bobot si gimbal ini. Intinya adalah kualitas kameranya gue upgrade, kemudian kualitas gimbalnya gue upgrade juga. Tapi ternyata kan COVID, jadi ya terhambat semuanya gitu. Walhasil gimbal jadi belum ke upgrade juga. Mau gue jual Zhiyun Crane M, harganya hancur. Ini udah syukur banget kalau bisa kejual sampai 2 juta gitu. Segitu aja videonya, jadi gue cuma mau memperkenalkan kalian bahwa Zhiyun Crane M sekarang harganya sangat turun sekali. Waktunya kalian untuk beli si Zhiyun Crane M kalau memang kalian belum punya sama sekali alat gimbal ini. Atau juga ya karena bobot kamera kalian cocok sama si gimbal Crane M ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih, gue saranin ya lu beli Weebill S aja gitu, yang harganya sekitar 5 jutaan. Itu bisa long last gitu. Tapi kalau untuk sekedar gimbal ini masih bisa lu pakai. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi besok.